Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai tugas proyek review jurnal yang berjudul kadmium dan merkuri terhadap metabolisme karbohidrat, kajian in silico pada enzim glikogen sintase dan fosfofruktokinase. Yang mana kelompok kami terdiri dari yaitu saya sendiri, Asmarani, Rahma Mauldia Fitri, Nurul Hasanah, Awila Putri, Reskila Sakinah, Tania Tiara Effendi, dan Paramita Rosani. Baiklah, untuk jurnal rujukannya yaitu adalah ini dengan abstraknya yaitu kadmium dan merkuri adalah logam berat dengan sitotoksisitas yang tinggi. Berimplikasi sebagai penyebab peradangan kronis, stres oksidatif, obesitas, hiperglikemia, dan bahkan diabetes. Paparan jangka panjang, CD dan Hg dapat mempengaruhi enzim yang terlibat dalam metabolisme karbohidrat pada proses glikolisis dan glikogenesis dapat mengubah struktur aktivitas enzimatik protein yang dapat menyebabkan efek toksik pada enzim yang terlibat dalam glikogen dan berpotensi membatasi proses glikolisis di hati dan otot dengan menurunkan PFK, aktivitas enzim. Belum banyak penelitian yang menjelaskan mengenai interaksi antara CD dan Hg pada enzim GS dan PFK. Untuk itu, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan in silicon. Baiklah, selanjutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok kami, yaitu di sini latar belakangnya di mana logam berat merupakan logam yang memiliki nomor atom 21 hingga 92 pada sistem periodik, di mana kadmium atau disebut juga dengan CD dan merkuri atau Hg termasuk logam berat yang dapat menjadi penyebab peradangan kronis, stres oksidatif, obesitas, hiperglikemia, diabetes, dan lain-lain, berdasarkan Chen et al. Tahun 2009. Kemudian, kadmium juga dapat mengganggu penyerapan kalsium, mempengaruhi homeostatis glukosa, dan menginduksi hiperglikemia. Sementara itu, merkuri ataupun Hg terbukti memiliki efek buruk pada perkembangan dan juga fungsi sel beta pankreas, yang mana dapat mengakibatkan retensi insulin dengan hiperglikemia dan juga bahkan akan dapat mengarah pada diabetes. Kemudian kadmium dan merkuri ini bekerja melalui pengikatan gugus sulfihidrat pada protein enzim, mengubah struktur enzim sehingga aktivitasnya akan menurun bahkan tidak aktif. Selanjutnya di sini ada rumusan masalahnya, yaitu bagaimana interaksi CD dan Hg terhadap enzim-enzim yang terlibat di dalam metabolisme glukosa, yakni enzim glukogen sintase dan fosfofruktokinase. Kemudian untuk tujuan penulisannya itu untuk interaksi CD dan Hg terhadap enzim-enzim yang terlibat dalam metabolisme glukosa, yakni enzim glukogen sintase dan fosfofruktokinase. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman. Baiklah, terima kasih metabolisme glikogenesis, glikogenolisis, dan glukogenogenesis. Glikolisis merupakan jalur pemecahan glukosa menjadi pirufat dalam keadaan aerob atau asam laktat dalam keadaan anaerob. Sedangkan glikogenesis adalah proses penyimpanan glukosa. Glikogen dapat dengan cepat dipecah untuk menghasilkan glukosa yang diatur oleh enzim glikogen sintase. Enzim-enzim tersebut dapat berinteraksi dengan logam berat dan berikatan dengan sisi aktif maupun dengan sisi allosterik enzim. Enzim glikogen sintase memiliki dua situs pengikatan substrat akseptor yang berbeda. Selain itu, enzim glikogen sintase ini berperan dalam elongasi rantai glukosa yang ada di dalam sel hepar, sehingga
Inaktivasi enzim ini dapat menyebabkan produksi glikogen menurun dan glukosanya menumpuk. Penumpukan glukosa ini menyebabkan hiperglikemia dan dapat memicu diabetes. Wila Putri. Terima kasih Nurul Hasanah. Di sini yang pertama itu interaksi dengan logam, kadmium, dan merkuri. Pada gambar A merupakan enzim glikogen sintase dan gambar B merupakan enzim fosfofruktokinase. Berdasarkan gambar 1 dan 2 terlihat bahwa kadmium dan merkuri ini menempati posisi yang berbeda dari tapak aktif dari masing-masing enzim. Jika dilihat dari tabel 1, merkuri ini berintegrasi lebih banyak pada enzim glikogen sintase dibandingkan pada kadmium. Sementara itu, kadmium dan merkuri memiliki potensi yang sama dalam berintegrasi dengan enzim fosfofruktokinase. Pada tabel 1 juga menunjukkan binding skor merkuri lebih besar daripada kadmium pada enzim glikogen sintase. Hal ini berarti kebolehjadian merkuri terikat pada residu asam amino lebih besar daripada kadmium. Sementara itu, kadmium dan merkuri memiliki potensi yang sama dalam pengikatan pada residu asam amino enzim fosfofruktokinase. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rizkila Sakinah. Selanjutnya yang kedua, situs pengikatan substrat pada enzim glikogen sintase. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa merkuri berinteraksi dengan residu tapak aktif enzim glikogen sintase pada ujung domain terminal C, yakni pada 3 residu sistein cis 295, cis 366, dan cis 390. Interaksi merkuri dengan situs katalitik enzim glikogen sintase menyebabkan tidak penghambatan pertautan di dalam glikogen, sehingga terjadi penumpukan glukosa di dalam darah. Selain itu, enzim glikogen sintase berperan dalam elongasi rantai glukosa yang ada di dalam sel hepar, sehingga inaktivasi enzim hal ini menyebabkan produksi glikogen menurun dan glukosa menumpuk. Penumpukan glukosa menyebabkan hiperglikemia yang dapat memicu diabetes. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya yang ketiga itu aplikasi metabolisme karbohidrat dalam bidang farmasi. Yang pertama itu senyawa glikosida secara kinetika sangat potensial sebagai bahan farmasi karena bersifat sangat polar yang mudah terabsorpsi dalam sistem metabolisme. Kemudian yang kedua, glikosida yang mengandung glukosa disarankan untuk dilindungi dalam bentuk sediaan jika digunakan secara oral dan lebih melalui jaringan kulit. Aktivitas biologi sehingga disebut dengan senyawa potensial dalam bidang farmasi. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Paramita. Kepada Paramita dipersilakan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa Ag berinteraksi dengan residu asam amino pada enzim glikogen sintase pada ujung domain terminal C, yakni pada 3 residu sistein CYS295, CYS366, dan CYS390. Sementara itu, CD dan Hg tidak berinteraksi dengan residu asam amino pada sisi aktif enzim fosfofruktokinase, tetapi berinteraksi pada struktur protein penyusun enzim. Disarankan untuk melakukan penelitian dampak logam jenis lain terhadap metabolisme karbohidrat, kajian in silikon dan pada enzim glikogen sintase dan fosfofruktokinase. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah tadi hasil review jurnal kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.